Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita akan menyelami atau mendalami salah satu prinsip fundamental yang ada di desain pembelajaran multimedia di mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Visual. Apa materinya? Terdapat pada chapter 7, yaitu Signaling Principle atau biasa disebut dengan prinsip pensinyalan. Perkenalkan, nama saya Jody Sukmatmaja. Kodarullahnya rekan saya sebelumnya Anissa sudah menjelaskan beberapa materi. Mungkin nanti bisa teman-teman cari linknya ya, ada di bawah ini. Kita akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu untuk memahami lebih dalam mengapa prinsip-prinsip ini begitu krusial dalam membantu peserta didik dalam belajar yang lebih efektif di era informasi yang sangat padat ini. Mungkin teman-teman sebelum kita pindah ke slide selanjutnya akan bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar lebih dalam tentang pensinyalan ini? Dan kenapa begitu penting? Kita tahu bahwa kapasitas kognitif manusia untuk memproses informasi baik verbal ataupun visual secara bersamaan itu sangat terbatas. Seringkali kita melihat menyajikan materi pembelajaran multimedia yang kaya, kita justru bisa menyebabkan beban kognitif yang berlebih pada peserta didik. Apa maksudnya? Di mana otak mereka terlalu sibuk memilah-milah informasi yang benar-benar memahaminya. Disinilah peran sinyal menjadi krusial. Sinyal atau penanda berfungsi sebagai rambu lalu lintas yang membantu mengarahkan perhatian pembelajar langsung ke informasi yang paling penting. Demikian sinyal membantu mereka dalam mengelola informasi dengan lebih efisien, memfilter kebisingan, dan pada akhirnya membantu membangun pemahaman yang lebih dalam dan terstruktur. Oke, itu sedikit saja bahasan kita. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengenalan verbal. Di sini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, yaitu pada Stull dan Meyer 2007 dan Shi dan teman-temannya tahun 2019. Kalau saya bisa menjelaskan sedikit, prinsip pensinyalan ini didukung oleh banyak penelitian. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada 2007 itu ada Meyer dan Stull yang menyoroti peran pengorganisir grafis. Ini adalah cara kita dalam menata kata-kata dari teks hingga struktur visual yang mudah dicerna, seperti hierarki, diagram alir, atau matriks. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk membantu pembelajar mengelompokkan dan memahami informasi dengan baik. Selain itu, ada juga bentuk penadaan verbal klasik yang sangat efektif, seperti gangguan kalimat grafis yang besar, di awal presensi, judul bagian yang jelas, serta kata-kata pengarah pengurutan seperti pertama, kedua, dan yang lain-lain. Strategi ini sangat terbukti membantu dalam menyusun informasi secara logis, terutama bagi peserta dengan prestasi rendah atau kalimat materi pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya di sini ada contoh beberapa diagram yang saya telah buat ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada perorganisir grafis sebagai penanda visual. Ada hierarki, tujuan, diagram Amir, dan matriks yang sudah dilakukan oleh Stull dan Meyer pada tahun 2007. Yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang dua bentuk penekanan verbal yang juga diteliti oleh Shi dan kolega pada tahun 2019. Di mana di sini adalah penekanan vokal. Dari penelitian tersebut, kita menekankan kata-kata kunci dalam narasi melalui perubahan intonasi suara. Naik turun kayak gitu ya, maksudnya intonasi suara. Seperti membuat suara lebih keras, memperlambat penghafalan, atau mengubah nada. Namun studi menunjukkan bahwa teknik ini tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan mentransfer sebuah pengetahuan, dan hanya sedikit yang membantu retensi dengan akurat efek yang sangat kecil. Kemudian pada penyorotan warna, seperti menggunakan teks merah untuk penanda poin penting, efektivitas yang bervariasi, membantu mahasiswa, tapi ini tidak lagi signifikan pada siswa-siswa SD. Ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan penyorotan warna sangat bergantung pada usia
pembelajar dan kompleksitas materi itu tersendiri. Setelah penandaan verbal, mari kita beralih ke penandaan visual. Fungsinya adalah untuk menggambarkan secara efektif perhatian pembelajar pada informasi penting pada gambar atau animasi. Ini sangat krusial teman-teman di era multimedia ini. Beberapa teknik umum digunakan antara lain pengkodean warna. Misal menggunakan warna merah terang untuk menyertai bagian vital, lalu sorotan efek spotlight pada kedipan flash untuk menarik perhatian langsung. Tentu saja penggunaan panah atau poin visual juga sangat efektif untuk menunjukkan ke elemen kunci. Bukti riset secara konsisten menunjukkan bahwa penandaan visual ini memiliki efek yang positif, signifikan terhadap pemahaman siswa. Karena itu membantu memproses visual yang lebih efisien. Meskipun penandaan visual sangat efektif, ada beberapa kondisi batas yang perlu kita pahami agar penggunaannya maksimal. Pertama, koordinasi multimodal adalah kuncinya. Artinya penandaan visual akan jauh lebih efektif jika digabungkan dan disinkronkan dengan penanda verbal. Misalnya, perubahan warna pada grafik yang terjadi bersamaan dengan penekanan suara pada narasi terkait terbukti jauh lebih efektif. Kedua, jenis gestur menunjuk dari agen digital juga penting. Gestur yang spesifik di mana agen menunjukkan langsung ke elemen yang sedang dia jelaskan jauh lebih efektif daripada gestur umum yang mengarah secara global. Ketiga, sinyal visual lebih cenderung bermanfaat pada materi yang kompleks karena membantu pembelajar menavigasi informasi yang padat. Dan terakhir itu efektivitas seringkali lebih tinggi untuk pembelajar dengan pengetahuan awal yang rendah, meskipun aspek ini memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Kita bisa lihat di sini ada studi kasus penerapan penandaan dalam biologi. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada prezygotic barriers. Di mana di sini udah ada warna-warna dia bermain ya. Ada physigotic barriers yang sebelah kiri dan kanan. Penandaan verbal struktur tes yang jelas dengan subjudul untuk setiap jenis penghalang dan kalimat pengantar yang menguraikan konsep secara keseluruhan. Sedangkan penanda visual penggunaan perorganisir grafis berbentuk hierarki seperti diagram pohon untuk menjelaskan visual dan perbedaan antara penghalang pazigot dan pasca zigot. Memberi contohnya. Kombinasi ini mampu membantu pembelajar dan membedakan dan memahami contoh setiap penghalang reproduksi secara lebih efektif, mengurangi beban kognitif dan meningkatkan retensi. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik implikasi penting untuk desain instruksional. Tujuan utama kita menggunakan prinsip pensinyalan bukanlah sekedar memperindah tampilan materi. Lebih dari itu, ini adalah strategi untuk mengolah beban kognitif dan mengarahkan perhatian pembelajar secara efisien pada elemen-elemen penting materi. Secara praktis tentunya penandaan verbal ini kita bisa menggunakan kalimat garis besar yang jelas, judul bagian, dan yang terpenting perorganisir grafis. Sementara penandaan visual kita bisa menerapkan perubahan warna yang tersinkronisasi dengan narasi, gestur menunjuk yang spesifik dari agen digital. Pada akhirnya pembelajaran akan jauh lebih efektif jika kita berhasil menggabungkan penandaan verbal dan visual secara selaras dan terstruktur tentunya, menciptakan energi sinergi yang mendukung proses belajar mendalam. Kalau sekarang kita lebih biasa mengenal dengan deep learning. Oke, sebentar lagi kita sudah hampir habis ya materinya teman-teman. Tak terasa ini adalah slide terakhir dari materi ini. Meskipun prinsip pensinyalan sangat kuat dan penting bagi kita menyadari beberapa keterbatasan dan tantangannya. Pertama, tidak semua jenis sinyal memiliki efektivitas yang sama. Yang kedua, penggunaan sinyal secara berlebihan justru dapat menimbulkan kebingungan dan meningkatkan beban kognitif. Alih-alih menguranginya, ketiga, efektivitas sinyal juga bisa berbeda antara siswa dengan kemampuan yang rendah dan tinggi. Pelajar pemula lebih diuntungkan di sini. Keempat, beberapa bentuk sinyal sederhana belum menunjukkan efek yang konsisten dalam meningkatkan performa transfer pengetahuan. Tentunya dari melihat tantangan yang ada ini, ada beberapa arah penelitian yang menarik untuk di masa depan. Para peneliti berencana untuk meneruskan menjelajah jenis penandaan lain yang lebih inovatif, mengidentifikasi jumlah optimal sinyal yang pas,
dan mengetahui siapa saja yang paling diuntungkan dari jenis sinyal tertentu. Selain itu, pendekatan berbasis proses eye tracking dan neuroimaging akan menjadi kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana sinyal bekerja di dalam otak saat pembelajaran berlangsung. Sebagai penutup, kita tegaskan kembali bahwa prinsip persinyalan bukanlah sekedar elemen estetika dalam desain multimedia, melainkan fondasi strategis yang esensial. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan proses belajar melalui pengarahan perhatian yang efisien dan dukungan terhadap pemahaman mendalam. Kunci keberhasilannya terletak pada penggunaan sinyal yang terstruktur, yang bersifat multimodal, menggabungkan verbal dan visual, serta digunakan secara selaras dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan materi dan pembelajar. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih efektif dan bermakna tentunya. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin rekan saya juga sebelumnya sudah sampaikan. Jika pasti ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan terhadap teman-teman itu bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.